Shalom. Jadi dalam video kali ini saya sedang melakukan pembinaan bagi remaja tentang manajemen waktu, yaitu hidup efektif dalam terang firman Tuhan. Nah, yang pertama di sini saya menjelaskan kepada anak-anak remaja tentang tujuan pembelajaran. Setelah itu kita masuk dalam pengertian waktu. Nah, dalam video ini saya sudah mulai menjelaskan kepada anak-anak remaja tentang apa itu waktu berdasarkan pengertian dari firman Tuhan. Nah, di sini saya meminta kepada salah satu anak remaja untuk membacakan Mazmur 12. Kemudian di sini saya mulai menjelaskan pengertian atau prinsip waktu sebagai anugerah Tuhan dalam 3 bulan berdasarkan prinsip-prinsip waktu dalam Alkitab. Lalu di sini ada prinsip waktu dalam saya minta yang saya jelaskan. Yang pertama, nomor 3 ayat 8 yang membahas tentang bahwa segala sesuatu yang kedua bahwa lalu yang ketiga adalah dijelaskan sebagaimana dalam Roma 14 ayat 12. Setelah itu masuk dalam penjelasan pandangan tokoh Kristen itu yang saya angkat, yaitu kemudian saya kembali menjelaskan kepada anak-anak remaja. Setelah itu kita lanjut masuk dalam penjelasan tentang apa itu manajemen waktu. Saya mulai dengan menjelaskan kepada anak-anak remaja tentang pengertian manajemen. Lalu setelah itu saya menjelaskan apa yang dimaksud tentang manajemen waktu. Saya juga memberikan penjelasan berdasarkan pandangan tokoh Alkitab, yaitu ada Musa yang diambil dari Mazmur 90 ayat 12. Lalu ada Paulus yang saya angkat berdasarkan kitab Efesus 5 ayat 16 dan Efesus 2 ayat 10. Selanjutnya, saya juga menjelaskan tentang apa saja tantangan remaja dalam mengelola waktu dan juga dampak dari tantangan-tantangan yang ada ini. Lalu setelah itu masuk dalam penjelasan tentang prinsip-prinsip Alkitabiah manajemen waktu, di mana ada prinsip yang terdiri dari 4, yaitu hidup dengan tujuan dari Kolose 3 ayat 23.
lalu disiplin dari Amsal 6 ayat 6 sampai 8, lalu ada prioritas dari Injil Matius 6 ayat 33, juga ada prinsip terakhir yaitu istirahat berdasarkan Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Tujuannya tidak adalah tujuan yang tahu, bukan hanya untuk kesenangan duniawi. Selanjutnya masuk dalam pembahasan tentang bagaimana teknik manajemen waktu. Di sini saya menjelaskan dengan menggunakan teknik prioritas. Di sini ada 4 bagian prioritas. Yang pertama yaitu penting dan mendesak. Dan yang penting dan mendesak ini boleh dikerjakan segera. Kemudian ada yang kedua, penting dan tidak mendesak. Ini dapat diberikan solusi dengan menjadwalkan. Kemudian yang ketiga yaitu tidak penting tapi mendesak. Ini boleh diselesaikan dengan cara mendelegasikan. Kemudian yang keempat tidak penting dan tidak mendesak, dan ini bisa dihindari. Nah, dari penjelasan tentang teknik prioritas ini saya juga menjelaskannya dengan memberikan beberapa contoh. Dan di dalam contoh-contoh itu juga kemudian diberikan salah satu solusi, yaitu dengan cara menggunakan teknik perencanaan harian. Di sini ada beberapa poin, ada 3, yaitu yang pertama menggunakan to-do list atau mendaftar apa saja yang akan dilakukan dalam sehari, dalam 1 minggu, atau dalam 1 bulan. Kemudian dari jadwal yang sudah ada menentukan waktu dari setiap kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan evaluasi setiap malam tentang apa yang sudah dan belum dilakukan. Lalu dalam pembahasan terakhir ini ada sebuah refleksi pribadi di mana saya mengajukan 3 pertanyaan kepada anak-anak remaja untuk merefleksikan bagaimana mereka sudah mengatur waktu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan, yaitu yang pertama, apakah aku sudah memberikan waktu untuk Tuhan setiap hari? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah waktuku digunakan untuk hal-hal yang membangun? Kemudian yang ketiga, apa yang perlu aku ubah minggu ini? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian saya memberikan kesempatan kepada anak-anak remaja yang ingin menyampaikan pendapat atau jawabannya, refleksinya dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Kemudian dari jawaban-jawaban yang mereka berikan, saya kemudian menyatukannya dalam sebuah kesimpulan untuk mereka catat, mereka bawa pulang, menjadi refleksi untuk mereka, sehingga mereka dapat lebih efektif lagi mengatur waktunya untuk dipergunakan dalam setiap hari untuk kemuliaan Tuhan.